Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika ing dalem mengkono panggonan, utawa hunalika ing dalem mengkono waktu. Jadi hunalika ini asalnya ini adalah untuk kata isyarat untuk menunjukkan tempat yang jauh, atau dalam bahasa Arabnya dzaraf makan. Namun di sini digunakan sebagai dzaraf zaman atau isyarat untuk menunjukkan waktu. Jadi kalau dzaraf makan hunalika itu maknanya di sana. Kalau dzaraf zaman hunalika maknanya di waktu itu. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan ini hunalika ini untuk kedua-duanya. Ya, ini untuk menunjukkan waktu dan tempat. Jadi hunalika itu ya maknanya menjadi di tempat dan di waktu itu. Ailama ro'at kese semangsane ningali sapa Zakaria dzalika ing mengkono kedadian. Jadi ketika Nabi Zakaria melihat kejadian di mana Maryam itu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiap kali Nabi Zakaria berkunjung ke tempat Maryam, di sana sudah ada buah-buahan yang bukan pada masanya. Jadi misalkan ya sekarang bukan waktunya pohon mangga berbuah, di sana ada buah mangga. Jadi buah-buah yang terdapat, yang tersaji di samping Maryam itu buah yang bukan pada waktunya. Ya, ternyata ini adalah karomah yang diberikan Allah, yakni rezeki dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Lah ternyata kejadian ini memberi inspirasi tersendiri bagi Nabi Zakaria, sebagaimana nanti akan diterangkan. Wa alimalan maruh sapa Zakaria anal qautira ing setuhune Allah tat kang kuwasa alal itiani ngatasé nekake bisa iklan suci-suci fi ghairi khini ing dalem liyane mangsane syek. Iku qadirun tat kang kuwasa alal itiani ngatasé nekake bilwati kelawan anak alal kibari ngatasé tuwane Zakaria. Wa kana lan sapa uli baiti keluargane Zakaria iku ing qaradu entek. Jadi kejadian itu memberikan inspirasi bagi Zakaria bahwa Allah itu zat yang bisa mendatangkan sesuatu bukan pada masanya. Jadi Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya pun sudah menopause. Jadi sudah bukan waktunya lagi untuk memiliki anak, sudah lewat masa untuk memiliki anak. Namun dari peristiwa yang baru saja dilihat oleh Nabi Zakaria, maka tahulah Nabi Zakaria bahwa Allah sedang memberikan warid kepadanya untuk memohon anak, karena Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Allah bisa mendatangkan sesuatu bukan pada masanya. Walaupun Nabi Zakaria sudah bukan masanya memiliki anak, namun jika Allah berkehendak maka pasti bisa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi apa yang terjadi pada Nabi Zakaria ini bukan berarti Nabi Zakaria sebelum melihat keajaiban pada Siti Maryam itu tidak mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa. Tentu itu tidak, karena Nabi Zakaria adalah seorang Rasul yang tentu derajatnya jauh lebih tinggi daripada Siti Maryam yang seorang wali. Tentu Nabi Zakaria lebih tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Akan tetapi yang terjadi di sini adalah apa yang terjadi atau apa yang dianugerahkan kepada Siti Maryam itu memberikan inspirasi atau memberikan dorongan tertentu pada Nabi Zakaria untuk melakukan untuk berdoa kepada Allah mohon anak. Atau dalam bahasa tasawufnya ini dikenal dengan istilah warid. Warid itu adalah inspirasi atau satu dorongan tertentu untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Kalau dalam hikam itu ada keterangan, sebentar saya buka dulu kitabnya hikam. Di hikmah ke-9, tanawwa'at ajnasul amali li tanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu karena
bermacam-macamnya warid yang Allah berikan atau inspirasi yang Allah berikan sesuai dengan situasi dan kondisi hamba tersebut. Jadi warid itu tidak selamanya berupa hatib, atau hatib itu suara tanpa rupa untuk atau perintah untuk melakukan suatu ibadah tertentu berupa suara tanpa rupa. Itu tidak, terkadang berupa situasi dan kondisi tertentu yang mendorong untuk orang untuk melakukan suatu ibadah. Dulu guru saya itu memberi contoh sebuah kisah. Dahulu kala itu ada seorang ulama. Suatu hari ulama ini tidak ada di rumah. Tiba-tiba ada orang yang datang kepadanya memberi kabar bahwa desanya atau komplek perumahannya itu terjadi kebakaran hebat, hingga semua terbakar kecuali rumah ulama tersebut. Jadi satu-satunya yang selamat itu hanya rumah dari ulama tersebut. Maka mendengar hal tersebut, ulama tersebut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Namun tidak lama kemudian dia tiba-tiba termenung dan bersedih. Lalu dia menyesal kenapa tadi dia mengucapkan alhamdulillah ketika semua orang di sekitarnya, ketika tetangga-tetangganya sedang dalam kesusahan. Maka dia menyesal. Maka saat itu dia mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia terus mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, karena dia bersukaria ketika orang-orang mendapatkan musibah. Nah, apa yang terjadi pada ulama tersebut ini adalah warid untuk memperbanyak istighfar. Jadi situasi dan kondisi ini mendorong sang ulama tersebut untuk memperbanyak istighfar. Nah, jadi intinya warid itu tidak harus berupa hatib atau suara tanpa rupa, tetapi terkadang berupa situasi dan kondisi tersebut tertentu yang memberikan inspirasi atau dorongan untuk melakukan suatu amalan tertentu. Dulu guru saya mengatakan bahwa kita ini sebenarnya juga sering mendapatkan warid. Jadi kita ini kalau ingin tahu kita ini sekarang sedang mendapatkan warid apa, ya kita lihat kondisi kita. Misalkan kita sedang diberi rezeki yang sempit, berarti ini warid dari Allah agar kita memperbanyak amalan-amalan yang mendatangkan rezeki. Misalkan sholat duha, membaca suatu wakiyah atau sholawat nariyah. Atau kalau dalam sholat wakiyah itu ada mujadah khusus aurat keuangan, mujadah bilangan 7, terus dilanjutkan dengan doa bifatikal a'udzu bimal khatimi wal ali wajuna katsirun muslimin antasari wal mujibu manda. Ini adalah amalan untuk memohon agar diberikan rezeki yang luas dan banyak dan barokah. Nah, jadi keadaan ekonomi kita yang sulit ini sebenarnya adalah warid dari Allah untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang hubungannya dengan keuangan. Atau mungkin kita sedang belajar, atau bahkan kita yang sudah tua pun kan juga wajib belajar, karena belajar itu sampai meninggal. Dan ternyata kita memiliki otak yang kurang cerdas, berarti ini warid agar kita memohon kecerdasan kepada Allah. Maka ada aurat mujadah kecerdasan dan lain sebagainya. Da'a mongko ndonga sapa Zakaria robahu ing pangerane Zakaria. Maka setelah melihat kejadian apa yang dialami dengan Maryam tersebut, maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya. Lama dakhulang dalam semangsane manjing sapa Zakaria al-mihraba ing mihrab li sholati krana salat jawfal laili ing dalem tengahe wengi. Maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya ketika memasuki mihrab untuk melakukan sholat pada tengah malam. Qala dawuh sapa Zakaria, ing dawuh Rabbi itu pangeran ingsun hab mugi paring panjenengan li ing kula min ladungka saking ngersa panjenengan, min indika tegese saking ngersa panjenengan zuriatan ing anak turun thayyibatan kang bagus.
Waladan tegese anak solehan kang soleh. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang soleh. Inna kasituni panjenengan iku sami untuk kang midhanget mujibun tegese kang nyempetani doa ing donga. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, artinya maha mengabulkan doa. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini mengandung penjelasan tentang disyariatkannya memohon atau meminta anak atau meminta keturunan, karena hal ini sudah menjadi sunnah para rasul dan para siddiqin. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan atau memberikan dorongan bagi kita agar kita ini memiliki keturunan atau bahkan kalau bisa memiliki banyak keturunan. Di antaranya adalah hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ayu rajulin mata wa taraka dzurriatan thayyibah ajrallahu lahu mithla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang wafat dan dia meninggalkan keturunan yang baik, yang soleh, yang solihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahala amal keturunannya tersebut tanpa mengurangi sedikit pun amal mereka. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW pernah bersabda, Tajawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dan bisa melahirkan banyak anak, karena aku akan membanggakan jumlah kalian pada umat-umat yang lain. Ya, ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW agar kita ini kalau bisa memiliki banyak anak. Perkembangan pesat umat Islam di tanah Jawa atau di Indonesia ini juga tidak lepas dari jasa orang-orang tua kita dulu. Karena orang-orang tua kita dulu itu, kakek saya dulu itu satu orang itu memiliki 11 putra. Di antara 11 putra itu ada yang memiliki 9 anak, 8 anak. Sehingga umat Islam tersebar sangat cepat sekali. Karena orang-orang Islam memiliki banyak-banyak putra dan putri. Untuk itu sangat penting bagi kita memperhatikan hal ini. Karena jangan sampai kita ikut-ikut orang kafir yang tidak mau memiliki anak, child free istilahnya. Jangan sampai, ya kita orang Islam harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW untuk memiliki keturunan, bahkan kalau bisa memiliki banyak keturunan, agar kita bisa memastikan bahwa umat-umat setelah kita nanti adalah orang-orang Islam. Jangan sampai nanti orang Islam punya sedikit anak, sementara orang kafir memiliki banyak anak, sehingga nanti kita akan kalah jumlah dengan mereka, sehingga umat Islam yang tadinya mayoritas berubah menjadi minoritas. Naudzubillahi min dzalik.